Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah Minggu Advent yang ketiga pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita diambil dari Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan melak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang senantiasa mengasihi kami, dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu, karena kami sering tidak mengasihi Engkau, kami sering tidak mengasihi sesama kami. Apa yang kami lakukan sering bertolak belakang dengan apa yang menjadi kasih Tuhan. Ampuni ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 81, O datanglah Immanuel.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memohon pertolongan dan pengampunan dosa kepada Tuhan Sang Immanuel menyambut kita, bahkan memberikan anugerah kepada kita, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita bersama menyambut melalui Kidung Jemaat 85, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemalut. Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk menerima sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mohon berkat-Mu, mempersiapkan kami semuanya untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan nyatakan kepada kami melalui kesaksian kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan ayat 28. Yohanes pasal pertama ayat 6 sampai dengan 8, dan dilanjutkan 19 sampai dengan 28. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias."
Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis." Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran saksi dalam suatu masalah tertentu itu merupakan suatu hal yang penting. Karena melalui kehadiran saksi, saksi bisa menyampaikan apa yang diketahuinya, apa yang dilihatnya, apa yang dipahaminya. Itulah sebabnya kehadiran saksi itu merupakan hal yang biasanya akan dipakai untuk mempertimbangkan segala hal yang menjadi sebuah keputusan. Jadi saksi itu adalah sosok yang penting. Sebelum orang memutuskan sesuatu, dia mendengar sebuah kesaksian yang memberitahu apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang diketahuinya, sehingga orang bisa memutuskan apa yang harus dilakukannya. Bacaan saat ini juga memberikan sebuah gambaran, penjelasan tentang keberadaan Yohanes yang pada waktu itu hadir di tengah banyak orang, yang kemudian seruan Yohanes, kesaksian Yohanes itu membawa orang kemudian bertobat, sebagaimana khotbah minggu yang lalu, kemudian menerima baptisan dari Yohanes. Tentu ketika orang sebelum memutuskan apa yang akan dilakukannya, dia mendengar apa yang menjadi seruan Yohanes. Nah, tentu ketika ada sebuah peristiwa, banyak sekali orang yang kemudian percaya apa yang dikatakan Yohanes, bahkan memberi diri dibaptis. Ada selalu pihak-pihak yang tidak senang. Itu mengundang pertanyaan. Dari siapa? Ya tentu saja antara lain dari pemimpin agama pada waktu itu. Itulah sebabnya ketika Yohanes menyerukan terkait dengan pertobatan dan menjadikan orang banyak berbondong-bondong mendapatkan baptisan dari Yohanes, kemudian orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa orang
imam-imam dan orang Lewi untuk menanyakan, loh siapa dia kok berani-beraninya melakukan pembaptisan. Tentu itu akan menimbulkan ketidaksukaan dari pemimpin agama. Karena apa yang dilakukan Yohanes mungkin saja kalau dalam bahasa kasarnya bisa menjadi saingan pemimpin agama pada waktu itu. Itulah sebabnya kemudian mereka datang kepada Yohanes dan bertanya, siapa engkau? Berani-beraninya engkau melakukan sebuah pembaptisan? Siapa yang mengutus engkau? Siapa yang memberikan kewenangan untuk melakukan itu? Ya tentu Yohanes adalah sosok yang sangat rendah hati. Dalam bacaan kita pun juga dikatakan bahwa untuk membuka tali kasutnya, kasut Tuhan Yesus tidak layak. Artinya dia benar-benar memiliki kerendahan hati. Ya ketika dia tidak melakukan sesuatu yang menurut Yohanes bukan keinginannya sendiri, karena dia melakukan itu sebagai sebuah pembuka jalan untuk hadirnya Sang Mesias. Ya Yohanes dengan tenang menjawab, aku bukan Mesias. Loh, lalu siapa? Elia, Nabi? Juga bukan. Maka para imam dan juga orang-orang Lewi semakin penasaran. Lalu siapa? Dan kenapa kamu berani untuk melakukan itu? Yohanes menjawab dengan tegas, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Tentu mereka mengenal Nabi Yesaya. Mereka tahu tentang nubuatan Nabi Yesaya. Sehingga ketika Yohanes menyampaikan itu, Yohanes ingin mengatakan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Memang tidak diteruskan dialog dalam bacaan ini, tidak diteruskan dialog terkait dengan keberadaan Yohanes. Lalu Yohanes juga menjelaskan bahwa memang dia membaptis dengan air. Tetapi ada sosok yang datang di tengah-tengah kehidupan umat yang akan membaptis dengan kuasa Roh Kudus. Dan Yohanes bukan apa-apanya bagi dia yang datang itu. Hanya sekedar membuka jalan, hanya sekedar memberikan sebuah kesaksian bahwa akan ada yang datang, yaitu Mesias, yang memiliki kekuasaan lebih besar di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu Advent yang ketiga, kita bersama belajar dari Yohanes. Ketika itu Yohanes memberi kesaksian tentang terang sehingga menjadikan orang banyak yang kemudian memutuskan untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Ini hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sebagai umat yang telah mendapatkan kasih karunia, kita pun juga harus memberi kesaksian tentang kasih karunia yang sudah kita terima dari Sang Terang, dari Tuhan Yesus Kristus. Apa bentuknya? Banyak. Tindakan-tindakan sekecil apapun kita lakukan dengan penuh kasih. Perkataan-perkataan yang membangun, bukan perkataan-perkataan yang menghakimi.
itu juga merupakan wujud kita memberi kesaksian bahwa kita telah mendapatkan kasih karunia, sehingga apa yang terwujud, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah tindakan positif yang memberi sukacita bagi banyak orang. Kalau kesaksian itu penting, maka kita penting juga untuk bersaksi. Bersaksi tentang terang, tentang Tuhan dalam kehidupan kita melalui tindakan yang nyata. Mari kita wujudkan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman rasuli kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak, kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa dan kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi terang atas hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa salah satu tugas kami adalah memberi kesaksian tentang terang melalui apapun yang kami kerjakan dalam hidup ini. Tuhan, saat ini kami hendak menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tolonglah kami agar kami menjadi umat Tuhan yang terus belajar untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saat ini juga kami hendak menyerahkan keberadaan kehidupan bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya menjelang pemilu tahun 2024. Kami telah merasakan bagaimana situasi perpolitikan di Indonesia kadangkala mengakibatkan kami merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman. Tuhan, tolonglah kami menyikapinya dengan bijak. Kami menyerahkan pemimpin bangsa dan negara kami, kiranya mereka juga bekerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai rakyat, tolonglah kami juga untuk mendukung program-program yang menyejahterakan kehidupan bangsa dan negara.
Kami menyerahkan juga gereja-gereja Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, kiranya menjadi saksi dalam kehidupan konkret melalui kegiatan-kegiatan, baik internal maupun eksternal, sehingga Kristus semakin dikenal oleh banyak orang. Karena gereja-gereja Tuhan memancarkan kasih Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi kami, keluarga kami, dalam setiap pergumulan apapun juga, tolonglah kami supaya dalam pergumulan yang ada kami betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi penolong kami. Kami juga yakin bahwa di tengah pergumulan yang kami hadapi, Tuhan sedang menyiapkan hal-hal baik yang positif untuk kami terima. Saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Suratijo, Bapak Yusa, Bapak Tias Prasetyo, kiranya Tuhan menjamah dengan tangan kasih Tuhan sehingga mereka mendapatkan pemulihan kesehatan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap pergumulan yang harus dihadapinya. Ajarkan untuk mereka senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Syafaat kami yang tidak sempurna ini, kesempurnaannya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Persembahan syukur. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 288 bait pertama dan kedua. Mari puji Raja Surga.
yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Mari persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang selama ini telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan pada saat ini kami bawa persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan. Apabila di dalam kami membawa persembahan ini, kurang berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mengampuninya. Ajar kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan seluruh jiwa raga kami untuk melayani Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan selalu sucikan hatinya, supaya dapat mengelola persembahan ini dengan sepenuh hati menurut keperluan jemaat Philadelphia yang sebagian akan dipersembahkan dimanapun orang yang akan membutuhkan. Ya Tuhan, doa ini kami naikkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita senantiasa berusaha untuk menjadi saksi Kristus, dan biarlah Yesus yang senantiasa kita rindukan menjadi surya dalam kehidupan kita, memimpin kita dalam menyaksikan tentang Kristus. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Rindukan
kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.